Jadi ini yang kita bahas ini tadi adalah eh, Allah menjelaskan luar Ya. biasa dan istimewanya orang-orang yang telah bertaubat. Sebetulnya itu. Jadi tukang sihir Fir'aun itu Luar biasa Pak bertaubat. sampai demikian Iya, berani ya, dengan berani menghadapi menghadapi siksaan itu gitu, kekejaman. ya. Dan Nggak itu gampang. pembelajarannya. Kalau buat kita mungkin yang kondisinya lagi aman-aman aja, mungkin kayak kurang berarti. Tapi bagi mereka seperti sahabat-sahabat Nabi yang disiksa waktu di Mekah, kisah ini luar biasa. Kayak apa? Angin segar gitu. Kayak betul-betul air yang menyirangi mereka, membuat mereka lebih tenang gitu. Ya, Bahwa apa yang mereka yakini ini adalah kebenaran. Buktinya dulu Kang Sir Firaun itu sampai begitu menderita yang kita belum ada apa-apanya. Nah, itu begitulah istilahnya. ini Itu jadi ini tukang sihirnya itu termasuk yang menonton nggak Pak? Yang kan di kisah ini kan 70-an yang berhadapan dengan Nabi 70-an Musa. yang di hadapan langsung. Kemudian yang Tidak diceritakan sihir lainnya bagaimana Pak? kalau dalam apa namanya Kisah. kitab-kitab tafsir itu diterangkan tukang sihir yang melihat kenyataan Firaun itu Nabi Musa ternyata bisa punya mujizat seperti itu, semuanya tunduk, oh, gitu. Semuanya menjadi beriman. Nah, tapi apakah yang disiksa itu jadi semuanya? Nah, itu siksaannya karena dikatakan bentuknya seperti itu, nggak seperti Ashabul Ukhdud. Kalau Ashabul Ukhdud itu karena banyak ribuan kan, mereka bikin parit, lalu disiksa di situ kan. Nah, itu jumlah banyaknya mereka wallahu a'lam. Saya nggak tahu dengan persis apakah hanya 70 itu atau sampai ratusan yang mendapatkan siksaan yang semacam itu. Yang jelas ini Allah kisahkan eh, cukup mungkin dianggap kisah ini sampai sebatas ini tidak kita ketahui lebih detail lagi untuk membuat orang-orang beriman dan para sahabat Nabi saat itu menjadi lebih kuat ya menghadapi siksaan orang-orang kafir Quraisy. Barangkali karena itu tujuannya, maka nggak dibuat detail, semuanya mati, semuanya disalib, Firaun tinggal dengan pengikutnya saja misalnya. Wallahu a'lam. Tadi yang sampaikan apa Firaun mendidik penyihir, saya jadi agak kecampur atau apa ya Pak Ustadz ya? Kan dulu ada juga yang pemuda apa dididik menjadi penyihir lalu akhirnya dia bertobat. Itu itu kisah Firaun atau kisah yang mana Pak Ustadz ya? Anak muda yang dididik itu satu orang, itu kisah Ashabul Ukhdud, itu di Yaman. Oh, Ashabul Ukhdud. Dan pemuda itu imannya masih iman ajaran Nabi Isa. Itu sudah Nabi Isa itu, setelah Nabi Isa. oh, Jadi dia imannya Nabi Isa, makanya dia adalah Nasrani. Dan waktu itu kejadiannya adalah Ashabul Ukhdud yang akhirnya dikumpulkan orang dan semua orang yang ada di situ beriman, maka kemudian orang itu semuanya mati ya. Dan orang itu yang disebut dalam Al-Qur'an wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid dalam surat Al-Buruj itu ayat ke-6. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun kecuali karena iman. Itulah yang menyebabkan mereka disiksa dan mengalami kematian. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Dan memang tadi sudah saya sampaikan juga, penguasa dimanapun untuk menopang kekuasaannya itu biasanya punya kekuatan, bukan kekuatan biasa. Ya, kalau dia punya jago kelahi yang nomor satu gitu. Mungkin ada Jackie Chan-nya, ada siapanya gitulah kayak gitu istilahnya gambarannya. Kalau dia punya tukang sihir yang juga jago. Jadi mereka baru ya Umar bin Khattab dia di khalifah, artinya dia ditusuk walaupun nggak langsung mati ya. Dia setelah itu sempat mengumpulkan calon-calon khalifah berikutnya kan begitu waktu beliau ditusuk itu dikumpulkan ada sahabat Ali, sahabat Utsman, ada Zubair bin Awam, ada uh, apa namanya Abdurrahman bin Auf ya semuanya dikumpulkan itu ada 6 orang dan Zaid ya itu semuanya akhirnya memilih Utsman kan begitu. Nah itu artinya mereka udah pelindungnya adalah Allah dan mereka yakin mereka dijaga oleh Allah sebagaimana hmm. yang dalam Al-Qur'an ini kalau buat kita orang beriman itu kejadiannya seperti dalam Al-Qur'an di surat
Al-An'am ayat 60. Nah, buat kita keyakinannya begini. Kalau buat orang kafir itu, mereka khawatir setiap saat kerajaannya, kekuasaannya bisa jatuh. Supaya tidak jatuh, mereka harus punya kekuatan. Nah, kekuatan yang mereka miliki adalah kekuatan sihir itu. Jadi di zaman Fir'aun, di zaman raja yang di zaman umat Nabi Musa tadi yang kisah Ashabul Ukhdud itu juga ada tukang sihir. Jadi modelnya hampir sama, ya, tapi tetap itu kisah yang berbeda. Ini kisah Nabi Musa, kalau itu kisah Ashabul Ukhdud. Coba dilihat surat Al-An'am ayat 60. Situ dikatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Maksudnya kita dibuat tidur di waktu malam, dan itu pelajaran mati sebetulnya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah tahu apa yang kalian perbuat di siang hari. Beraktivitas, apapun aktivitasnya Allah tahu. Tsumma yab'atsukum fihi. Dan ketika Allah bangunkan kalian dari tidur kalian, ya, di siang hari itu kita, atau di pagi hari kita bangun dari tidur di malam hari, itu tujuannya adalah liyuqdha ajalun musamma, untuk menyempurnakan ajal kita yang Allah telah tentukan, yang kita tidak tahu. Jadi sebetulnya setiap hari begini, bagi orang yang usianya tinggal 1 tahun 100 hari misalnya, 1 tahun 100 hari, maka ketika dia bangun tidur besok, dia sedang menyempurnakan ajalnya tinggal 1 tahun 99 hari. Besok lagi dia bangun, tinggal menyempurnakan ajalnya 1 tahun 98 hari. Begitulah seterusnya tiap hari. Nah, kita orang beriman meyakini itu. Jadi setiap hari kita bangun tidur, setiap hari kita sedang menyempurnakan ajal yang sudah Allah tentukan. Ya. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini adalah tentang apa yang akan Allah katakan, kita akan kembali kepadanya nanti, dia akan diberitahu tentang apa yang kita perbuat semuanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah itu yang paling kuat, paling perkasa di antara siapapun yang punya kekuasaan. Wa yursilu alaikum hafadhah. Allah kirim buat kita semua pelindung. Jadi kita ini semua punya backing, yaitu para malaikat, pelindung kita, yang kita tidak akan mati. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai kalau memang sudah takdirnya kita mati pada hari itu, tawafathu rusuluna, yang mewafatkan kita adalah utusan Allah lainnya. Jadi kita itu dijaga oleh malaikat. Makanya para pemimpin kalau umat Islam yakin Allah jaga dia, tidak akan ada apa-apa, akan selamat. Itu karena mereka punya keyakinan mereka dijaga oleh malaikat. Nah, kalaupun akhirnya akan mati, yang mewafatkan itu bukan orang lain, tapi Rasul, maksudnya malaikat Allah yang lain, Rasul-Rasul utusan Allah yang lain, itu maksudnya para malaikat-malaikat yang lain, itu malaikat Israel yang akan mencabut nyawa mereka. Malaikat yang tadi menjaga mundur, malaikat yang akan mencabut nyawa itu yang maju. Maka kalau sudah itu yang terjadi, kita tidak akan bisa baru menolak kematian. Nah, itulah barangkali. Jadi kalau orang-orang kafir, ya perlu dijaga, jaganya dengan sihir. Mereka nggak percaya kalau cuma dijaga sama orang-orang yang di depan itu, mesti ada jaga yang di luar kekuatan yang biasa. Itu begitu. Makanya semua pemimpin, semua pejabat yang tidak kuat-kuat keimanan pasti punya dukun, pasti punya tukang sihir, pasti punya paranormal yang mereka dekat. Ya. Nah, itu sering kita dapatilah. Makanya banyak orang itu ingin kekuasaan, ingin kekuatan, mesti kepada orang yang dalam tanda kutip yang dianggap punya kekuatan di luar kekuatan biasa manusia pada umumnya, dalam sangkaan mereka tentunya. Saya kira itu barangkali jadi beda ya. Itu kisah silakan gulam, itu bahasanya Arab, itu anak muda, itu kisah Ashabul Ukhdud ya. Baik. Ya, jazakallahu khair. Modelnya sama, wa iyyakum, modelnya sama, tentang sihir juga.